Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, ada jamaah yang bertanya tentang pelaksanaan sholat nisfu Sya'ban. Sesungguhnya, sholat nisfu Sya'ban biasa dilakukan oleh para ulama salaf dan juga kaum muslimin sejak dulu. Misalkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahwa para ulama tabi'in dan masyarakatnya di negeri Syam, yaitu di Palestina, Syria, Yordania, ini adalah daerah Syam. Mereka biasa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat nisfu Sya'ban atau dengan sholat sunnah yang lain. Kata Ibn Rajab mengatakan tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Perbedaannya hanyalah di dalam cara melaksanakan sholatnya. Sebagian tabi'in yang menginduk kepada para sahabat dan sahabat dari baginda Nabi, artinya ini sudah sejak lama. Mereka melakukannya ada yang dengan sholat nisfu Sya'ban, ada yang dengan sholat selain nisfu Sya'ban. Di antaranya awabin, taubat, atau sholat sunnah mutlak. Di antara mereka, kata Ibn Rajab, ada yang melakukannya secara berjamaah dan ada yang melakukannya secara sendiri di rumah mereka masing-masing. Sebut misalkan ulama tabi'in seperti Khalid bin Mi'dan, Makhul, dan Luqman bin Amir, serta yang lainnya. Termasuk ulama-ulama tabi'in di Basrah. Oleh karena itu, Imam Ibn Ishaq bin Rahawayh, sekarang sebagian orang menyebutnya Rahuya, Imam Ibn Ishaq bin Rahawayh ini mengatakan yang terbaik, yang sunnah adalah melakukan sholat nisfu Sya'ban atau sholat yang lainnya di malam nisfu Sya'ban secara berjamaah. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka di sini ada titik temu antara mazhab Hambali kontemporer, yang mana biasanya mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Islam Madinah itu berkiblat ke mereka, ya, ke Saudi, dan guru-guru ulama Saudi ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ada titik temu di Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan dalam kitab Majmu'nya pada jilid 23 halaman 131, kata Ibn Taimiyah, "Idza shallal insanu lailatan nisfi wahdahu." Kalau ada orang yang sholat pada malam nisfu Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara sendirian, apakah di rumahnya, ataukah di pojok ruangan tertentu, ataukah barangkali di tengah hutan sekalipun, secara sendiri, au fi jama'atin khosoh, ataupun di jamaah tertentu secara khusus, apakah di musola, berjamaah berbaur bersama yang lainnya, ataukah di masjid berjamaah, ataukah di aula, kata Ibnu Taimiyah, kama kana yaf'alu tawaifun minas salaf, yang mana ini biasa dilakukan, sering dilakukan oleh kelompok-kelompok para salaf. Apa itu salaf? Zaman Nabi, sahabat, tabi'in, hingga periode Imam Ahmad bin Hanbal. Ini disebut dengan abad salaf. 3 abad pertama umat Islam disebut dengan abad salaf. Kama kana yaf'alu ta'ifun minas salaf, sebagaimana itu biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok orang-orang salaf, kata Ibnu Taimiyah, bahwa hasan. Maka itu adalah amalan yang baik. Pada halaman 132, pada halaman berikutnya dari jilid 23, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dalil tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini sangat kuat. Kata beliau, "Wa amma lailatun nisfi faqad ruwiya fi fadliha ahaditsun wa atharun." Artinya, keutamaan malam nisfu Sya'ban itu banyak hadisnya. Memang ada hadis yang dhaif, tetapi juga banyak hadis yang sahih. Begitu juga asar, perkataan-perkataan sahabat, dan aqwal, perkataan-perkataan para ulama fikih terdahulu. Bahwa nukila an ta'ifatun minas salaf annahum kanu yusalluna fiha. Mereka, para salaf, solat di dalamnya.
Maka menghidupkan malam nisfu Sya'ban bisa dimulai dari ba'da maghrib, kalau kita tidak sempat, dari ba'da isya, kalau kita tidak sempat, tengah malam kita ibadah. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dimulai dari ba'da maghrib hingga terbit fajar. Apakah dengan sholat, ataukah dengan membaca Al-Quran, Yasin, maupun yang lainnya, ataukah dengan istighfar, ataukah dengan sholawat, termasuk dalam rangka itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Maka mari kita menyongsong malam nisfu Sya'ban, karena kata baginda Nabi dalam hadis dikatakan pada malam nisfu Sya'ban yuktabu kullu mauludin wahalikin. Ditentukan siapa saja yang lahir pada tahun ini, satu tahun ini, dan siapa yang akan meninggal pada tahun ini. Wa dikatakan dalam hadis ini turfa'u a'maluhum. Diangkat amal perbuatan mereka, dilaporkan kepada Allah sebagai laporan tahunan. Bahasa sederhananya barangkali ini adalah rapot manusia yang sifatnya tahunan, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya sebagai prosedural. Bukan bermakna Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Ini adalah mekanisme dari bawahan melapor kepada atasan, kepada rajanya, Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita songsong yang malam ini juga, kata baginda Nabi, bahwa malam nisfu Sya'ban wa tunzalu arzaquhum. Ditentukan rezeki mereka di tahun ini. Makan apa mereka, apa pekerjaan mereka, dan dapat sebesar apa rezeki mereka pada tahun ini. Dan kata Imam Al-Hasan Al-Basri disebutkan, haddatsani salasuna min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa telah menyampaikan kepadaku 30 sahabat Nabi. Bayangkan hadirin, 30 sahabat Nabi, bukan tanggung-tanggung, bukan 1 2, 30. Menyampaikan man sholat fi hadis lailah solatan. Siapa saja yang solat pada malam ini dengan satu solat, Allah akan memandangnya dengan 70 kali pandangan. Setiap pandangan Allah akan mengabulkan permintaannya. Permintaan paling rendah adalah Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Malam ini adalah malam yang makbul, yang Allah terima doa-doa para makhluknya, kecuali orang yang musyrik menyekutukan Allah, atau orang non-Islam, au musyahin, atau orang yang masih ada angkara murka, marah dengan tetangganya, marah dengan saudaranya, dengan orang tuanya, dengan anaknya, atau dengan yang lainnya, teman kerjanya. Ini hadis sahih, hadis sekalian. Yattali Allah ala ibadihi lailatan nisfi. Allah mendekat kepada hambanya, memandang hambanya pada setiap malam nisfu Sya'ban. Li jami khalqihi, semua makhluknya. Illa li musyrikin au musyahid. Kecuali bagi orang musyrik maupun orang yang masih ada rasa marah di dalam dadanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita bersihkan hati kita songsong malam bulan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban yang nanti sore akan kita kerjakan. Demikian, semoga ada manfaatnya dan memotivasi diri kita. Apa keinginan kita ke depan, minta pada malam ini. Apa cita-cita kita? Silahkan diminta. Yang mana kata Nabi, malam ini malam yang makbul. Demikian, wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.